Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama kita hidup pasti tidak akan lepas dari masalah. Namun, ujian hidup bukan untuk ditakuti atau diratapi, melainkan untuk dihadapi. Jalan hidup tidak selalu mulus, bisa saja kita kehilangan apa yang kita miliki. Kita diuji dengan rasa sakit dan kesedihan, serta kemalangan lainnya. Meski begitu, diri harus tetap tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup tersebut. Walaupun terasa berat, setiap masalah dan kesulitan yang datang perlu diselesaikan agar tidak berkelanjutan. Ada banyak sekali tantangan hidup yang dapat mengguncang pikiran dan perasaan. Contohnya mengalami cedera, penyakit, kehilangan pekerjaan, bangkrut, perceraian, kematian, dan lain-lainnya. Jika masalah yang sama terjadi berulang terus, sangat mungkin membuat seseorang kehilangan motivasi. Padahal, jika mampu melewati semua kesulitan, tentu saja diri ini dapat berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Selain itu, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil agar masalah yang sama tidak terulang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut beberapa cara untuk menghadapi ujian hidup yang perlu dilakukan ketika rintangan menghadang. Yang pertama yaitu menghadapi masalahnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara paling pertama dan utama dalam mengatasi ujian hidup adalah menghadapi masalahnya. Ini adalah cara yang paling jelas tapi dilewatkan. Tidak sedikit orang yang lari dari masalahnya, alih-alih menghadapinya. Faktanya menunda untuk mengatasinya tidak membuatnya menghilang. Karena itu, pastikan untuk menghadapi masalah seberat apapun itu, agar tidak menjadi beban yang terakumulasi di kemudian hari. Yang kedua yaitu menjalani hidup dengan apa adanya. Dalam menghadapi tantangan kehidupan, pastikan untuk menjalani hidup dengan apa adanya. Saat menerima kehidupan seperti apa adanya, hidup juga akan lebih nyaman dan nikmat untuk dijalani. Saat mengenal dengan baik diri sendiri, kesempatan untuk melakukan banyak hal terbuka dengan lebar, termasuk menyelesaikan setiap ujian hidup yang menghampiri. Yang ketiga yaitu membuat rencana. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan membuat rencana terkait masa depan, segala ujian hidup yang timbul tentu bisa diatasi. Pastikan untuk melihat pola masalah dan tantangan yang pernah terjadi untuk mencegahnya muncul di masa depan. Masalah hidup yang timbul bisa diselesaikan atau dicegah dengan adanya rencana masa depan yang matang dan jelas. Contoh, jika mewakili masalah manajemen waktu, pastikan untuk merencanakannya setiap kegiatan setiap harinya. Yang keempat yaitu mencari solusinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk mengatasi setiap masalah yang menjadi ujian hidup, pencarian solusi harus diutamakan dan sebaiknya datang dari diri sendiri. Orang lain hanya bisa memberikan pendapat,
Akan tetapi keputusan pada akhirnya harus dipilih sendiri. Semakin lama mendengarkan pendapat orang lain, maka semakin lama masalah terselesaikan. Cara yang paling efektif adalah menilai situasi serta kemampuan yang dimiliki, lalu segera ambil tindakan. Solusi yang diputuskan oleh diri sendiri meski nantinya membutuhkan bantuan orang lain. Yang kelima yaitu banyak bersyukur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang lebih mudah untuk menghitung masalah dibandingkan berkah yang didapat. Padahal dengan mengubah perspektif kita dapat membuat banyak perbedaan berarti dalam hidup. Menerima segala sesuatu dengan bersyukur bisa membuat diri merasa lebih sehat secara fisik dan mental. Cara ini juga dapat menguatkan diri sendiri saat mengalami masa-masa sulit dan ujian hidup yang terasa memberatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.